Salat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, salat asar 2 rakaat di waktu asar, salat isya 2 rakaat di waktu isya. Boleh juga menjamak. Salat zuhur 2 rakaat langsung berdiri salat asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Kali ini kita akan membahas as-salatu fis safar, salat tatkala safar. As-safaru lughatan qat'ul masafah wa khilafu al-hadar ay al-iqamah. Safar secara bahasa adalah menempuh jarak dan merupakan lawan dari al-hadar atau iqamah, mukim. Was-safaru istilahan, safar secara istilah khurujul insani min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masira ilaihi masafatan ma. Ikhtalafal fuqaha'u fi takdiriha kama sayati. Safar secara istilah adalah keluarnya seseorang dari daerahnya bermaksud menuju suatu tempat yang menghabiskan waktu untuk menempuh jarak yang mana para ulama berselisih tentang berapa jarak sehingga seorang dikatakan musafir. Salat ketika safar disyariatkan mengqashar. Apa itu qashar? Al-qasru lughatan al-habsu wa adamu bulughi syai'i madahu wa nihayatahu. Qashar secara bahasa adalah tertahan dan tidak sampainya sesuatu pada ujungnya. Ini secara bahasa. Wal qasru syar'an antasiros sholatur rubaiyatu rak'ataini fis safar. Qashar secara syariat adalah salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat di saat safar. Sawa'un fi halatil khaufi awil amni, baik tatkala di saat takut atau dalam keadaan aman. Takut di sini
yaitu ketika terjadi peperangan. Qasar, sepakat para ulama bahwa dia adalah syariat salat di saat safar. Lalu para ulama berbeda pendapat. Apakah qasar itu wajib atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan mengqasar salat di saat safar hukumnya wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berpendapat bahwa qasar itu adalah keringanan, mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, apakah qasar atau itmam, apakah meringkas salat atau menyempurnakan, atau mukhayyar, seorang bebas memilih apakah memilih mengerjakan secara ringkas 2 rakaat atau itmam. Kemudian yang berpendapat wajib pun berbeda pendapat. Perbedaannya sangat ekstrim. Apakah apabila seorang tidak mengqasar salatnya ketika safar, salatnya sah atau tidak? Karena mereka berpendapat wajib. Dan berbeda pendapat kalau seandainya melakukan itmam, tidak qasar, apakah sah sholatnya atau tidak. Jadi sholat qasar sepakat para ulama itu disyariatkan. Kemudian mereka berbeda pendapat menjadi 2 dan masing-masing 2 pendapat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah rukhsah. Yang berpendapat rukhsah berbeda pendapat mana yang afdol, apakah qasar atau itmam atau mukhayyar atau bebas memilih. Yang berpendapat wajib terbagi menjadi 2, apakah sah atau tidak jika seseorang tidak mengqasar. Sebelumnya kita perlu mengetahui, karena sebagian ada yang rancau memahami antara jamak dan qasar. Jamak dan qasar adalah sesuatu yang berbeda. Qasar adalah meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2. Salat zuhur, salat asar dan salat isya menjadi 2 rakaat. Salat maghrib dan salat subuh tidak boleh diqasar. Adapun jamak adalah mengumpulkan 2 salat pada 1 waktu. Yang boleh dijamak adalah antara salat zuhur dan salat asar, baik dikerjakan di waktu zuhur dinamakan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu asar dinamakan jamak takhir. Dan tetap berurutan, salat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru salat asar. Kemudian yang boleh dijamak berikutnya adalah salat maghrib dan salat isya, baik dikerjakan di waktu maghrib dinamakan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu isya dinamakan jamak takhir. Tidak boleh menjamak antara salat asar dengan salat maghrib. Kemudian qasar
hanya merupakan hak bagi seorang musafir. Orang yang mukim tidak boleh mengqashar. Seorang musafir berhak mengqashar, baik itu hukumnya sunnah atau hukumnya wajib, dengan berbagai perbedaan ulama tadi yang kita sebutkan, yang nanti kita akan terperinci alasan dalil-dalil yang mewajibkan dan yang menganggap hanya sekedar sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Seorang musafir yang mengqashar boleh menjamak dan boleh tidak menjamak. Boleh menjamak dan boleh tidak menjamak. Dia memiliki pilihan. Adapun jamak, para ulama sepakat itu hukumnya boleh. Adapun qashar, ada yang berpendapat sampai hukumnya wajib. Dan dalilnya sangat kuat, dan itu yang dipilih oleh penulis kitab ini, Syekh Abu Malik, dalam Shahih Fiqhus Sunnah, menguatkan pendapat qashar itu adalah wajib. Jadi ketika mengqashar seorang musafir, boleh mengqashar tanpa jamak. Salat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, salat asar 2 rakaat di waktu asar, salat isya 2 rakaat di waktu isya. Boleh juga menjamak. Salat zuhur 2 rakaat, langsung berdiri salat asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Di waktu zuhur maupun di waktu asar. Adapun jamak itu boleh dilakukan baik orang musafir maupun orang mukim, dengan keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang untuk menjamak. Orang yang safar, sebagaimana tadi kita sebutkan, boleh menjamak, boleh tidak. Dan jamaknya musafir yang paling afdol adalah dengan diqashar. Adapun orang mukim, apabila dia mengerjakan jamak, maka tidak boleh diqashar. Karena qashar adalah haknya musafir. Seorang yang mukim tidak boleh mengqashar, boleh menjamak tapi tidak boleh mengqashar. Di antara sebab-sebab yang membolehkan orang yang mukim menjamak, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, adalah di saat turun hujan deras bagi yang berjamaah di masjid. Semisal sholat maghrib turun hujan deras lebat, maka imam boleh mengajak makmum untuk menjamak sholat, sekalian sholat isya. Terlebih zaman dahulu ketika turun hujan, jalanan berlumpur, itu akan menyebabkan masyaqqah, kesulitan ketika seseorang harus pulang pergi ke masjid lagi. Dan tidak dibenarkan bagi orang yang sholat di rumah. Ketika turun hujan ada rukhsah juga, kita tidak harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagi yang sholat di rumah, maka tidak boleh menjamak. Yang menjamak adalah yang sholat berjamaah di masjid bersama imamnya. Jadi tidak boleh berdiri sendiri menjamak atau membuat jamaah sempalan. Imamnya tidak menjamak, kemudian mengajak 5 orang atau 10 orang menjamak. Ini tidak boleh, tapi bersama imamnya.
Kemudian di antara yang diperbolehkan lagi menjamak bagi orang yang mukim ketika keadaan darurat, semisal sakit, memerlukan penanganan operasi. Ketika akan dilaksanakan operasi jam 12, belum masuk waktu zuhur, dia dibius, tidak sadar, menjalani operasi 1 jam, kemudian ketika sadar sudah hampir habis waktu zuhur, dan benar-benar sadar ketika sudah masuk waktu asar. Maka tentunya boleh bagi orang seperti ini untuk menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Karena dia mukim, maka sholatnya tidak boleh dikosor, 4 rakaat, kecuali jika dia menjalani operasinya di luar daerah. Dia menjalani operasi di Jakarta, maka dia boleh mengkosor. Tapi kalau mukim di Banjarmasin, maka dia harus itmam. Kemudian di antaranya juga seorang yang kesulitan bersuci, usia tua, sering mengeluarkan najis. Tapi kalau dalam jeda sesaat bisa dia menjaga kesuciannya, tapi kalau waktu yang lama dia tidak bisa menjaga. Yang merawatnya pun lelah. Ngambil yang praktis, dikasih pempes. Para ulama menyebutkan diperbolehkan bagi orang seperti ini untuk menjamak agar tidak merepotkan yang merawatnya. Namun yang lebih utama mendekatkan waktu sehingga dia masih sholat pada waktunya. Sholat duhur di akhir waktu zuhur. Selesai salam, tidak beberapa lama dikumandangkan sholat asar. Baru dia sholat asar. Ini seperti menjamak, tapi sebenarnya masih pada waktunya. Apalagi di zaman sekarang lebih mudah melakukan ini karena kita punya jam. Kita bisa membaca jadwal waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, didekatkan waktunya. Ini lebih afdol karena sholat pada waktunya itu tentunya lebih afdol. Kembali kepada qasar. Jadi itu tadi perbedaan qasar dan jamak. Pensyariatan qasar, tathbutu masyru'iyatul qasri fis safari bil kitabi was sunnati wal ijma' wa sata'til adillatu khilala mabahithi hadzal babi insyaallah. Telah tetap pensyariatan qasar berdasarkan pensyariatan qasar tatkala safar berdasarkan Alkitab dan Sunnah, konsensus para ulama atau ijma', dan akan disebutkan dalil-dalil tentang syariat qasar pada pembahasan bab ini insyaallah. Wa qad ittafaqal ulama'u ala masyru'iyatil qasri lis-salati fis safar. Para ulama telah bersepakat pada disyariatkannya qasar, mengqasar salat di saat safar,
wa ala annal fajra wal maghriba la tuqsaran, dan bahwasanya salat subuh dan salat maghrib tidak boleh dikosor. Wakhtalafu fi hukmi qasri shalah, dan mereka berbeda pendapat tentang hukum mengqasar salat. Hal huwa wajibun aw rukhsah, apakah hukumnya wajib atau rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama ikhtalafu fi syurutil qasr, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat tentang syarat-syarat diperbolehkannya qasar. Wa fi ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa fi ma yali bayanu hadhil masail, dan berikut ini adalah penjelasan permasalahan-permasalahan ini. Yang pertama, hukmu qasris salati fis safar, hukum mengqasar salat di saat safar. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qasri salati rubaiyati fis safari ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqasar salat yang 4 rakaat di saat safar menjadi 2 pendapat. Al-awwal annal qasra rukhsatun jaizun wa huwa madhabul jumhur al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Yang pertama, para ulama berpendapat bahwa qasar itu adalah rukhsah, boleh, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama dalam madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Thumma ikhtalafa haula'i fi halil afdalul qasru awil itmamu aw huwa mukhayyar. Kemudian mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, apakah qasar atau itmam, menyempurnakan, atau dia bebas memilih. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama ini terbagi menjadi 3. Mereka sepakat bahwa itu adalah rukhsah. Kemudian berbeda pendapat, yang satu mengatakan lebih baik qasar, yang kedua mengatakan lebih baik itmam, dan yang ketiga mukhayyar, bebas memilih. Ats-tsani, yang kedua, annal qasra azimatun wajibun wala yajuzul itmam wa huwa madhabul hanafiyyati wa qaulun 'indal malikiyati wa madhabudz zahiriyati thumma ikhtalafu fi ma idza atamma tabtulu salatuhu amla. Pendapat yang kedua, qasar itu adalah wajib dan tidak boleh itmam. Tidak boleh ketika safar sholat 4 rakaat. Dan ini merupakan pendapat dalam madhab Hanafi dan salah satu pendapat dalam madhab Maliki dan juga madhab Zahiri. Kemudian mereka berbeda pendapat jika seorang musafir melakukan sholat itmam, menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, apakah batal atau tidak. Kemudian perlu diketahui, seorang musafir itu mengqasar sholatnya di saat dia sholat sendiri atau menjadi imam atau bermakmum pada imam musafir. Adapun ketika bermakmum pada imam muqim, maka dia harus itmam. Sepakat para ulama, tidak berbeda pendapat. Meskipun yang mewajibkan qasar, kalau kita bermakmum pada imam yang muqim, maka kita harus menyempurnakan sholat kita 4 rakaat meskipun kita masbuk. Kita datang masuk sholat isya di rakaat ketiga.
Kita dapat 2 rakaat, imamnya sholat, nggak boleh salam. Nah, mentang-mentang musafir, saya kan musafir. Tidak boleh. Karena imamnya dia sholat 4 rakaat, maka musafir tersebut harus sholat 4 rakaat. Jadi ini tidak ada perbedaan di antara para ulama bagi yang musafir bermakmum pada yang mukim, maka mengikuti imamnya wajib. Ketika kita umroh, ya, sholat di Masjidil Haram, nggak boleh sholat cuma 2 rakaat saja dengan beralasan musafir. Kemudian apabila dia sebagai imam, maka tetap disyariatkan untuk dia mengqashar. Lalu makmum yang mukim, mereka menyempurnakan 4 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menunaikan ibadah haji. Nabi SAW sholat 2 rakaat, salam, kemudian memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholat mereka menjadi 4 rakaat. Adillatul fariqaini wa munaqashatuha. Dalil 2 kelompok dan juga perdebatan pada dalil tersebut. Jadi dalil-dalilnya semua ulama tersebut menguasai. Mereka memiliki dalil-dalil tersebut. Dari 2 kelompok tersebut memahami, memiliki dalil-dalil tersebut, hanya saja mereka berbeda pandangan dalam memahami dalil-dalil tersebut. Adillatul qailina bi'adamil wujub. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang memandang bahwa qashar itu tidak wajib. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 101. Ini dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqashar salat jika kalian khawatir terganggu oleh orang-orang kafir. Qalu, para ulama mengatakan berdalil dengan ayat ini, nafyul junahi yaqtadi raf'al ithmi wal ibahah lal wujuba wal azimah. Di dalam ayat ini penafian atau peniadaan al-junah, tidak mengapa, itu memiliki konsekuensi tidak adanya dosa. Maka konsekuensinya hukumnya adalah mubah, bukan wajib. Karena Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa antaksuru minas shalah, kalian mengqashar salat. Ini jelas langsung bisa dipahami oleh siapapun bahwa tidak mengapa mengqashar, otomatis juga tidak mengapa itmam, melakukan secara sempurna 4 rakaat. Wa ajabal mujibuna min wujuhin thalathah.
Ulama yang mewajibkan qasar menjawab, artinya membantah pendapat ini dengan 3 argumen. Al-awwal, pendapat yang argumen yang pertama, annahu la yusallam bi anna nafyal junahi khasun bil mubah bal yusta'malu kadzalika fil wajib. Tidak bisa diterima argumen kalian bahwasanya meniadakan junah tidak mengapa, itu khusus pada perkara yang mubah. Bahkan terkadang digunakan untuk perkara yang wajib. Wa min dzalika qauluhu ta'ala faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 158 pada ayat haji. Maka barang siapa menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau melakukan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa bagi dirinya ayyatawafa bihima, untuk tawaf di antara keduanya. Yang dimaksud an yatawafa bihima di sini adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Fanafyul junahi fil ayati jaa fis sa'yi baina Safa wal Marwati fil haji wa huwa fardun. Dalam ayat ini peniadaan junah tidak mengapa. Di dalam ayat ini berkenaan dengan sa'i antara Safa dan Marwah ketika haji. Padahal sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah fardu. Dia merupakan rukun haji maupun rukun umroh. Tidak ada yang memahami bahwa sa'i antara Safa dan Marwah, karena disebutkan la junaha alaikum, tidak mengapa bagi kalian untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak ada satupun yang memahami bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya boleh atau hanya sekedar sunnah. Sepakat para ulama, sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah rukun dan harus dikerjakan. Wa ujiba, ulama yang menganggap sunnah membantah argumen ini lagi. Bantah-bantahan. Bi annal ayata nazalat litubayyina anna sa'ya minas sya'air wa dzalika lamma taharrajal muslimuna minhu li anna al-araba kanat taf'aluhu fil jahiliyah wa lam tanzil al-ayatu libayani hukmi sa'i. Bahwasanya ayat ini turun untuk menjelaskan bahwasanya sa'i itu termasuk sya'air, syiar-syiar haji. Karena adanya sebab. Tatkala kaum muslimin mereka merasa keberatan untuk menunaikan, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, karena dahulu bangsa Arab di masa jahiliyah mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan di sana ada berhala yang diagungkan di masa jahiliyah, sehingga kaum muslimin saat itu belum mengerti mana saja syiar-syiar ibadah haji yang harus dilakukan. Sehingga ayat ini turun untuk menjelaskan, bukan untuk memberi pilihan
tapi untuk menenangkan hati kaum muslimin bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu juga merupakan syiar haji yang harus dilakukan, bukan untuk sekedar pilihan. Wal wajhu tsani, bantahan argumen yang kedua, ulama yang mewajibkan salat qashar membantah argumen dari ayat tadi, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junah, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi maka tidak mengapa kalian mengqashar salat. Mereka menganggap itu boleh atau rukhsah, yang mengatakan wajib membantah. Annal murada bil qasri fil ayati qasru hay'atis sholati fil khaufi min tarkil qiyami war ruku'. Bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut dalam surah An-Nisa tadi adalah mengqasar atau meringkas tata cara sholat khauf, yaitu dengan meninggalkan berdiri dan ruku. Nanti kita akan sampai tata cara sholat ruku. Ketika imam sholat 4 rakaat, makmum dibagi menjadi 2. Kelompok pertama sholat bersama imam 2 rakaat, kemudian menyelesaikan sendiri 2 rakaat, kemudian datang kelompok berikutnya bersama imam 2 rakaat dan menyelesaikan 2 rakaat. Dan tatkala imam dan makmum musafir, imam sholat 2 rakaat, makmum mengikuti imam 2 kelompok tersebut 1 rakaat, kemudian rakaat yang lain mereka, kalau kelompok pertama mereka rakaat keduanya menyelesaikan sendiri-sendiri, adapun kelompok yang kedua mereka menyempurnakannya setelah salamnya imam. Jadi ayat tersebut wala junah itu berkenaan dengan sholat khauf. Argumen yang kedua ini pun dibantah oleh ulama yang mewajibkan sholat qashar. Argumen yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan qashar di dalam ayat adalah bentuk atau model sholat khauf. Kemudian dibantah lagi oleh ulama yang menganggap bahwa qashar itu adalah rukhsah, keringanan. Boleh qashar, boleh tidak. Bi annal murada bil qasri inqasu adadir rakaati bihaitsu tasiru rubaiyah thunaiyah. Bahwasanya yang dimaksud qashar dalam ayat tadi An-Nisa ayat 101 mengurangi jumlah rakaat, yang mana yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bidalili hadithi Ya'la bin Umayyah al-ati qariban wa fihi annahu ashkala alaihi inqasu adadir rakaati fis safar. Berdasarkan dalil Ya'la bin Umayyah yang akan datang berikutnya pada dalil tentang qashar salat yang akan disebutkan, bahwasanya dia mengalami iskal, dia kebingungan tentang mengurangi jumlah rakaat di dalam safar fi halatil aman, di saat suasana aman. Kama ashkala ala Umar, sebagaimana Umar juga tidak memahami. Ya'la bertanya kepada Umar. Umar pun mengatakan,
aku dahulu juga bingung dengan ayat ini. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Qasar itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah tersebut. Dan mereka nanti akan berselisih juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apakah wajib atau tidak, yang nanti akan kita bacakan pada argumen yang kedua berdasarkan hadis tersebut. Kalau menerima sedekah itu kan tidak wajib. Secara ringkas kita singgung, menerima sedekah itu kan tidak wajib. Kata orang yang menganggap bahwa qasar itu tidak wajib. Yang menganggap wajib mengatakan justru wajib. Karena apa? Rasulullah mengatakan faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekahnya. Kita diperintah untuk menerima sedekah. Iya. Al-wajhu tsalits, argumen yang ketiga. Anna fil ayati istiratu tahaqquqil khauf. Falimada lam taqulu bihi li jawazil qasri wa ajastumuhu fil amni. Bahwasanya ayat tersebut mensyaratkan adanya khauf. In khiftum, jika kalian takut. Maka kalau tidak takut, tidak. Lalu kenapa kalian tidak mengatakan bolehnya mengqasar di saat aman? Kemudian dibantah lagi bahwasanya mengqasar ketika safar itu telah dipertegas oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sekilas dari argumen yang pertama ini, bahwa yang menganggap qasar itu tidak wajib, hanya sekedar rukhsah, baik itu afdol atau tidak afdol atau hanya sekedar pilihan, itu lebih kuat dari yang mewajibkan. Namun ingat, di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang dipegang oleh ulama yang mewajibkan qasar. Di antaranya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengqasar salat ketika safar, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar radhiyallahu anhuma. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Kalau batuk, nggih. Di kemaluan. Yang pertama, keluar najis tersebut apakah sekedar perasaan atau benar-benar keluar? Kalau hanya sekedar perasaan, maka tidak dianggap sebagaimana orang merasa kentut. Hanya perasaan saja, menduga, tapi tidak kuat, ya, karena tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang banyak, ya, dan ini permasalahan yang penting, tidak bisa dianggap sepele, orang yang tertimpa rasa was-was. Ini setan ingin merusak sholat seseorang, ya.
Di antaranya adalah dengan perasaan seolah-olah kencing dan seolah-olah kentut. Perasaan seolah-olah kentut, ya, ini hadisnya banyak, ya. Dan Nabi SAW memberikan solusi, dan itu adalah ulah syaitan. Maka hendaknya seseorang yang mendapatkan atau mengalami rasa was-was seperti itu, hendaknya dia mendatangkan bukti agar dia kembali yakin dan tenang pada sholatnya. Nabi mengatakan, falayan sorif hatta yajida rihan, janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendapatkan baunya, au yasma'a sautan, atau mendengar suaranya. Ini bagi orang yang was-was. Maka selama tidak memiliki salah satu bukti dari dua bukti tersebut, lanjut. Biar setan kecewa. Karena kalau dituruti, dia akan selalu bingung. Keluar wudhu, masuk lagi. Ini ada gerak-gerak di dubur, keluar lagi, masuk lagi. Dan di hadis yang lain disebutkan, setan itu masuk ke sholat salah seorang di antara kalian kemudian meniup-niup duburnya. Jadi memang kerjaan setan. Jadi seolah-olah dia kentut, ya, padahal tidak kentut. Idza askala ahadukum idza wajada ahadukum syai'an fi batnihi fala yansarif hatta yajida rihan au yasma'a sautan. Jika salah seorang di antara kalian mendapati iskal, ya, masalah pada perutnya, apakah kentut atau tidak, maka jangan tinggalkan sholat sampai mendengar, sampai mencium baunya atau mendengar suaranya. Kemudian yang tadi kencing. Abdullah ibnu Umar, salah satu cara dia menghilangkan rasa was-was keluar kencing atau tidak, maka dia menyiramkan air ke pakaian dalamnya, kemudian dipakai dan sholat. Jadi kalau setan membisikin celana kamu basah, ini air tadi. Kemudian seandainya benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi, memang ada penyakit yang dinamakan salasul baul, ya. Dan ini juga ada di dalam syariat kita, sudah dibahas, ya. Bagaimana orang yang terkena salasul baul, orang yang tidak bisa menahan kencingnya atau bahkan tidak terasa ketika keluar, maka cukuplah bagi orang yang benar-benar mengalami seperti ini adalah berwudu setiap kali hendak sholat. Apa perbedaannya dengan yang lain? Orang lain yang tidak mengalami salasul baul, dia tidak wajib wudu selama wudunya tidak batal. Kita tadi sholat maghrib, kemudian adzan isya belum batal, tidak wajib kita wudu, mengulang wudu. Tapi yang mengalami salasul baul, maka dia wajib berwudu meskipun setelah wudu, bahkan di saat sholat keluar air kencingnya. Jadi syariat kita cukuplah mudah. Jadi jangan sampai kita tertimpa ragu-ragu dan dipermainkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, jika toh terjadi, syariat memberikan keringanan untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau terjadinya, ya, kalau terjadinya itu sekali saja, ya, kita bukan kebiasaannya seperti itu, maka kita keluar, ya. Kita keluar. Kencing di saat sholat, tapi sekali itu saja, bukan kebiasaan kita. Kentut di saat sholat,
tapi sekali itu saja. Tapi kalau kita memang punya penyakit seperti itu, ya, maka kewajiban kita adalah jangan sampai najis itu mengotori tempat ibadah kita, ya, tempat sholat kita. Dibolehkan memakai pampers atau membungkusnya dengan kantong plastik, diikat pakai karet, tidak mengapa, ya. Kalau memang mengalami penyakit salasul baul. Tapi kalau hanya sekali itu saja, ya, karena tadi minum banyak, pengen kencing tapi tidak pergi ke toilet, dia langsung sholat, bersin keluar, maka itu batal, ya. Tapi kalau orang yang punya penyakit, ya, tidak bisa menahan air kencingnya atau bahkan kencing tidak terasa, maka ya sudah dijaga najisnya tidak sampai mengotori bagian luar pakaiannya, apalagi tempat sholatnya. Jadi dia menjaga, ya, dengan pakai pampers atau dibungkus pakai kantong plastik, dan sholatnya sah. Karena memang dia tidak bisa terlepas dari najis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adakah dalil bahwa Nabi SAW sekali pernah menjamak salat dalam keadaan mukim tanpa sebab? Apa? Menjamak salat dalam keadaan mukim tanpa sebab. Sekali, adakah dalil? Oh iya, antum tadi nggak hadir dari awal, ya? Hadir? Iya, tadi sudah kita bahas di awal mukaddimah ini. Iya. Nabi pernah menjamak salat, bukan mengqasar. Antum tahu bedanya jamak dengan qasar? Iya. Jadi menjamak bukan qasar, ya. Karena apa? Karena hujan, ya. Boleh menjamak bagi orang yang mukim. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa benar-benar kita pahami dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.